warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasmin Arla Aurelia dari kelas 12-9, absen 35. Di sini saya akan mempresentasikan materi olahraga renang. Jadi, renang itu adalah kegiatan menggerakkan tubuh di dalam air dengan menggunakan koordinasi tangan, kaki, dan juga pernapasan agar tubuh dapat mengapung, meluncur, dan juga berpindah tempat. Sejarahnya, renang itu dimulai sejak zaman prasejarah. Ditemukannya lukisan di gua pada tahun 4000 sebelum Masehi, lalu berkembang di peradaban kuno, lalu menjadi olahraga kompetitif di Inggris pada tahun 1830-an dan masuk Olimpiade modern pada tahun 1896. Gaya-gaya renang seperti gaya dada dan juga bebas dipopulerkan oleh Arthur Trajan dan juga Richard Cavill, lalu terus berkembang hingga saat ini. Sementara di Indonesia, renang itu diperkenalkan pada awal tahun 1900-an oleh orang-orang Belanda dan kemudian dibentuk menjadi olahraga terorganisir dengan PRSI. PRSI itu adalah Persatuan Renang Seluruh Indonesia sebagai induk organisasi menjadi bagian penting dari olahraga nasional. Lalu di sini ada teknik gerakan kaki. Posisinya itu tubuh terlentang, kaki lurus dan rileks. Lalu arahnya itu ayunan ke atas dan bawah bergantian. Setelah itu dimulai dari pangkal paha. Bentuknya itu ayunan kecil, cepat, ujung kaki runcing, tumit sesekali muncul di permukaan. Lalu fungsinya itu menjaga tubuh mengapung, mendorong, maju, dan menyeimbangkan posisi tubuh. Setelah itu ada teknik gerakan lengan. Posisi awalnya itu tubuh terlentang di air, lalu kedua lengan lurus di samping badan. Setelah itu tangan masuk ke dalam air, tarik ke bawah atau siku ditekuk. Setelah itu lanjutkan ke belakang sampai lurus di samping badan. Setelah itu ayunkan ke atas lalu kembali masukkan ke dalam air. Lalu ada teknik pernapasan. Teknik pernapasan itu wajah menghadap ke atas agar napas lebih mudah. Setelah itu tarik napas lewat mulut secara teratur. Lalu buang napas lewat hidung atau mulut secara perlahan. Setelah itu pernapasan rileks dan berirama sesuai gerakan yang digerakkan. Koordinasi gerakan. Jadi koordinasi gerakannya itu kaki mengayuh naik turun bergantian, lalu lengan bergerak bergantian tarik dan dorong. Setelah itu pernapasan teratur karena wajah di atas air. Setelah itu semua gerakan dilakukan ritmis dan selaras. Nah, setelah itu ada peralatan dasar untuk berenang. Jadi, pertama itu ada pakaian renang, baju atau celana khusus dan nyaman untuk memudahkan gerakan di air. Setelah itu ada kacamata renang. Kacamata renang ini melindungi mata dari iritasi klorin dan membantu melihat jelas di bawah air. Lalu ada topi renang. Topi renang ini melindungi rambut dari klorin dan mengurangi hambatan saat bergerak, terutama yang memiliki rambut panjang. Setelah itu ada earplug atau nose clip. Jadi gunanya itu mencegah air masuk ke telinga untuk menghindari infeksi telinga perenang dan juga menjaga gendang telinga tetap kering. Sementara nose clip mencegah air masuk ke dalam hidung, membantu fokus pada pernapasan melalui mulut, mengurangi risiko alergi klorin atau sinusitis, lalu dan memungkinkan perenang berlatih teknik tertentu seperti tendangan lumba-lumba dengan lebih efisien. Lalu ada macam-macam gaya renang. Yang pertama itu ada gaya bebas atau freestyle. Jadi gayanya itu paling cepat, tubuh telungkup, gerakan kaki menendang bergantian dengan mengayuh bergantian dan napas diambil ke samping. Lalu kedua itu ada gaya dada atau breaststroke. Gaya paling lambat, tubuh horizontal, gerakan kaki seperti katak, lengan membulat ke depan, napas diambil saat kepala terangkat ke depan. Lalu ada gaya punggung atau backstroke. Posisi terlentang, punggung di bawah, gerakan tangan dan kaki mirip gaya bebas, napas mudah karena wajah di atas air.
Lalu ada gaya kupu-kupu atau butterfly. Gaya paling sulit dan menguras tenaga. Gerakan lengan simetris ke depan dan ke bawah. Kaki menendang ke arah bergantian seperti lumba-lumba atau dolphin kick. Setelah itu ada manfaat renang. Manfaat renang ini meningkatkan kebugaran jantung dan juga paru-paru. Lalu melatih kekuatan dan kelenturan otot. Setelah itu melatih koordinasi gerakan tubuh. Yang terakhir membantu relaksasi dan mengurangi stres. Lalu ada aturan keselamatan. Yang pertama itu pemanasan sebelum masuk air agar badan kita itu tidak kaget saat terkena air. Lalu yang kedua itu latihan diawasi oleh guru atau pelatih. Setelah itu gunakan fasilitas yang aman. Lalu jaga disiplin dan patuhi aturan yang ada di kolam renang. Saling menjaga keselamatan tubuh dan juga gunakan alat bantu bila diperlukan. Nah, sekian presentasi mengenai olahraga renang dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.